Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini kita akan meeting ya atau rapat pada pembahasan mengenai soal studi kasus kita atau penelitian kita ke depannya. Di mana penelitian kita ke depannya akan membahas soal gender. Nah, pada malam hari ini kita akan menentukan yang pertama, bagaimana sih atau apa sih temanya atau apa sih judulnya nanti pada penelitian kita. Lalu yang kedua kita akan membahas soal bagaimana penyusunan instrumen pertanyaannya atau list-list pertanyaan yang akan ditujukan kepada narasumber. Dan yang ketiga kita akan membahas bagaimana sih mencari kriteria narasumber yang baik begitu. Jadi siapa tahu ada antara teman-temanku sekalian yang sangat tampan dan sangat cantik-cantik semua. Terima kasih. Ya, saya persilakan. Kalau saranku saya ambil mati saya yang judul urutan nomor 2 toh, karena kan sering ataupun biasa dilihat di kehidupan sehari-hari kok. Ya. Itu Ya. Yang itu kan dari Bugis. Ya, kalau saya juga lebih setuju juga yang poin keduanya, judul yang kedua toh, karena yang pertama kita akan membahas soal bagaimana itu pembagian gender dalam budaya. Budayanya siapa? Budayanya masyarakat Bugis. Nah, di situ nanti kita tahu bagaimana sih peran pembagiannya gitu. Kalau saya juga lebih sepakat sih di poin kedua, judul yang kedua tuh. Bagaimana dengan saudara Fatur? Wah, kalau saya belum mau ikut bisa ya. Aman. Aman. Oke. Jadi kita beralih ke pembahasan selanjutnya. Mengenai soal list pertanyaan atau instrumen pertanyaan. Bagaimana saudari Hasna? Tadi kan kemarin sudah ada dibuat beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama itu menurut Anda apa sih itu gender? Dan yang kedua itu apa saja pembagian peran gender dalam keluarga? Yang ketiga, bagaimana Anda bertindak dalam menangani pembagian gender dalam keluarga Anda? Keempat, mengapa pembagian gender itu sangat penting dalam keluarga? Dan yang terakhir yaitu siapa yang paling berperan dalam mengaktualisasikan peran gender dalam keluarga Anda? Jadi total pertanyaan itu ada 5. Iya. Gimana? Kalau saya sih aman. Kita kerukitkan saya jadi 5 pertanyaan, tapi 5 pertanyaan itu sudah jadi pertanyaan dasar untuk penelitian kita nantinya. Iya. Gimana Fatur? Aman? Aman, selalu kaji mengikut saya, bro. Oke. Kita lanjut ke pembahasan terakhir nih, mengenai soal narasumbernya. Kalau saya sih ini, mengenai soal narasumbernya, kita cari yang tokoh-tokoh yang dipandang di masyarakat. Bisa juga kita ambil salah satu guru kita jadikan narasumber, tapi dengan catatan gurunya itu sudah berkeluarga, supaya kita bisa mengetahui bagaimana tingkat pembagian perannya dalam keluarganya, khususnya di ranah gender atau pembahasan gendernya begitu. Saya contohnya seperti itu ya, soal kriteria narasumber. Gimana yang lain? Mungkin kalau tentang narasumber saudara Fatur mungkin yang siap toh. Iya, Sabji. Ada di narasumber saya dapat. Ya, kalau kita yakin mengenai soal diskusi dengan para narasumber, dia sangat lihai mengenai soal itu. Amin. Insya Allah. Oke, dari tunggu hasilnya nih, ya. Ya.
Oke, bagaimana, masih ada pembahasan atau kita sudahi pertemuan ini? Tapi pertemuan ini bukan akhir ya, tapi awal untuk kita membahas beberapa asesmen ke depannya. Iya, mungkin sudah cukup nih. Oke. Fatur gimana? Ya, sudah cukup juga. Oke. Jadi rapat kita pada malam hari ini cukup, dan saya tutup dengan kata yang sangat saya banggakan. Interpretasi akan jelas ketika identitas sudah jelas. Semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan Pak Ramlan. Beliau adalah guru di SD 2 Titi Haji, sekaligus bapak saya. Di sini Pak, saya ingin minta waktunya sedikit. Saya ingin bertanya tentang pembagian gender dalam masyarakat Bugis. Jadi menurut Bapak, apa sih itu gender? Jadi begini deh, gender menurut saya itu konstruksi sosial yang diekspresikan dengan feminim atau maskulin. Hal tersebut seringkali disamakan dengan seks. Padahal gender itu deh berbagai dengan jenis kelamin atau seks. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa saja pembagian peran gender dalam keluarga Bapak? Ya, kalau pembagian gender di dalam keluarga saya itu yaitu terdiri dari saya sendiri, istri saya, dan anak-anak saya. Jadi ya, yang ketiga Pak, bagaimana Anda bertindak dalam menangani pembagian peran gender dalam keluarga Bapak? Ya, kalau pembagian gender di dalam keluarga saya itu kan anak-anak saya ada 5, laki-laki 4, perempuan 1. Biasanya kalau perempuan itu bantu-bantu istri saya ya cuci piring dan beres-beres rumah, dan kalau laki-lakinya kalau ada motor yang kotor biasa dibersihkan secara mandiri. Yang keempat Pak, mengapa pembagian peran gender itu sangat penting dalam keluarga Bapak? Oh, tentu jelas sekali kalau pembagian gender di dalam keluarga saya itu karena kesetaraan gender merupakan kunci keharmonisan dalam keluarga, sehingga dapat mendidik anak untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul. Satu pertanyaan lagi Pak, yang terakhir, yaitu siapa yang paling berperan dalam mengaktualisasikan peran gender dalam keluarga Bapak? Oh, tentu saya sangat berperan di sini karena saya masih membiayai anak-anak saya, dan saya mempunyai anak 5, semuanya masih di sekolah dan 1 masih kuliah, dan masih kuliah ini menjadi beban keluarga. Jadi seperti itulah hasil wawancara kita Pak. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi saya juga. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asma, perwakilan dari kelompok 4. Adapun anggota kelompok saya yaitu Muhammad Renaldi dan Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara yang telah kami lakukan. Baik, langsung saja. Di dalam sebuah keluarga, pembagian peran gender sangatlah penting, baik di masyarakat suku Bugis ataupun masyarakat suku lainnya, karena di dalam sebuah keluarga, semua anggota keluarganya memiliki masing-masing peran dan pembagian dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarganya tersebut. Sama halnya yang diperoleh oleh hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan, dengan memilih salah satu judul yang telah ditentukan oleh dosen yang bersangkutan, yaitu
dengan judul Pembagian Peran Gender dalam Budaya Masyarakat Suku Bugis dengan narasumber Pak Rahman yang mengatakan bahwa di dalam keluarganya terdiri dari 7 anggota keluarga termasuk Pak Rahman selaku kepala keluarga. Adapun istrinya dan Pak Rahman dan istrinya memiliki 5 orang anak, 4 diantaranya adalah laki-laki dan 1 perempuan. Nah, pembagian gender dalam keluarga Pak Rahman itu biasanya anak perempuan membantu ibunya melakukan beres-beres rumah seperti cuci piring dan lain-lain. Sebaliknya, anak laki-laki melakukan pekerjaan seperti membersihkan atau mencuci motor. Nah, hal tersebut dilakukan demi kesetaraan gender, dan hal tersebut adalah kunci keharmonisan dalam sebuah keluarga, sehingga hal-hal yang dimulai dari hal yang kecil akan menjadikan anak tersebut terdidik dan menjadikan anak tersebut sebagai sumber daya manusia yang unggul di masa yang akan datang. Sekian dari pemaparan hasil wawancara dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.